Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Saya harap semua dalam keadaan baik dan sehat. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan saya bagikan pada hari ini, saya dasari dari kitab Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 16 sampai dengan ke-18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Saudara-saudaraku, setiap orang yang mengaku Kristen, yang menyambut dengan kesungguhan hati, menaati dan melakukan kebenaran firman Tuhan, di dalam kehidupan orang tersebut setidaknya menunjukkan dua tanda atau dua sifat, Bapak Ibu sekalian. Pertama, orang tersebut telah mengalami pembaharuan total dari Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kebenaran firman Tuhan yang telah tertanam dalam dirinya itu akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kedua tanda di mana kehidupan orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam hatinya dia mendengarkan, menerima dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menjelaskan hal ini, Tuhan Yesus mengibaratkan buah kebenaran itu dengan pelita yang menyala. Mengapa pelita? Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai sifat dan fungsi dari pelita tersebut, maka cahaya dari pelita yang menyala itu akan menerangi lingkungan tempatnya berada. Artinya, cahaya itu tidak hanya telah mengubah gelap menjadi terang, yang tak nampak menjadi nampak, tetapi juga terang itu menelanjangi keburukan setiap orang yang hidup di dalam kegelapan. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, ketika kita sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan, terang kebenaran firman Tuhan itu juga yang akan menunjukkan, menerangi kehidupan kita, bahkan memperlihatkan siapakah kita sesungguhnya, Bapak sekalian. Dan inilah memang keadaan yang harus dinyatakan dan diubahkan. Sehingga yang tadi saya sudah sampaikan, orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, tentu dalam kehidupannya ia akan mengalami pembaharuan atau perubahan. Nah, Bapak sekalian, di dalam kenyataannya ternyata tidak semua orang Kristen yang tingkah dan gaya hidupnya itu telah memancarkan terang di lingkungan tempatnya berada, yang kita kenal dengan bahasa batu sandungan. Jadi ada orang-orang Kristen yang ternyata dalam kehidupannya menjadi batu sandungan. Bahkan tidak sedikit banyak orang yang mengaku Kristen yang katanya sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hal yang sungguh ironi. Setiap minggu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan setiap hari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun ternyata Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang belum sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan, bahkan melakukannya. Dan tentu ini sesuatu yang kita perlu hindari. Jangan sampai itu juga ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita semua bahwa kita harus memiliki sikap yang mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi disampaikan di ayat yang ke-18, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Bagaimana
selama ini cara sikap hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Apakah dengan sadar kita mendengar firman Tuhan? Apakah dengan satu kerinduan kita mendengar firman Tuhan? Dan ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan lupa bahwa orang yang pertama atau pribadi pertama yang harus melakukan firman Tuhan bukanlah orang lain, tetapi diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, mendengarkan firman Tuhan bukan hanya mendengarkan, tapi kiranya firman Tuhan itu berakar dalam kehidupan kita, bertumbuh dan akhirnya berbuah. Buah di sini berarti ada sesuatu yang nyata, hasil yang bukan hanya saja kita rasakan, tetapi juga berdampak bagi orang lain, di mana kehidupan kita dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kita semua bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita dengar berakar, bertumbuh, dan berbuah. Hidup di dalam pembaharuan atau perubahan, dan kiranya biarlah pembaharuan perubahan hidup kita dapat dirasakan juga oleh orang lain. Kehidupan kita memberikan dampak atau pengaruh bagi orang lain, sehingga Kristus yang dimuliakan, Kristus yang dikenal melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.